Rumah Gadang Surau Lapau. Tempat-tempat ini menyimpan rahasia di balik silat lidah Minang. Saksikan perjalanan menelusuri jejaknya dari masa lalu hingga kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kanal YouTube Minang Mustika Jaya, tempat di mana kami berbagi informasi dan pengetahuan seputar budaya Minangkabau. Pada video kali ini, kita akan membahas jejak silat lidah Minang. Silakan tonton sampai akhir untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif. Dari lembah nan hijau hingga puncak gunung yang menjulang, Minangkabau telah melahirkan tokoh-tokoh nasional yang gemilang melalui silat lidah mereka. Kemampuan berdiskusi dan bernegosiasi ini lahir dari 4 tempat tradisional yang menjadi kawah candra di muka. Surau, tempat anak-anak belajar mengaji dan terlibat dalam diskusi keagamaan. Di sini, karakter dan kemampuan berbicara diasah. Lapau, warung kopi tradisional yang menjadi forum diskusi politik dan sosial, tempat perantau berbagi pengalaman dan mengasah kemampuan bernegosiasi. Dangau dan Rumah Gadang, tempat diskusi adat dan kehidupan sosial yang membangun kebersamaan. Modernisasi dan globalisasi telah membawa perubahan besar. Teknologi informasi dan urbanisasi mengurangi peran tempat-tempat tradisional tersebut. Surau, Lapau, dan Rumah Gadang tak lagi menjadi pusat interaksi sosial seperti dulu. Silat lidah itu tak hilang, hanya berubah bentuk. Kita perlu beradaptasi dengan zaman sambil menjaga nilai-nilai tradisional. Generasi muda mulai mencari cara untuk mengembalikan semangat diskusi dan kepemimpinan dalam bentuk yang relevan. Upaya untuk menjaga warisan silat lidah Minang terus dilakukan melalui diskusi publik, pelatihan kepemimpinan, dan media sosial. Silat lidah Minang bukanlah sekadar kemampuan berbicara, tetapi refleksi dari nilai-nilai kebersamaan dan kearifan lokal. Dengan menjaga warisan ini, Minangkabau dapat terus berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Melangkah maju, menjaga warisan. Rumah Gadang, Surau, Lapau. Tempat-tempat ini menyimpan rahasia di balik silat lidah Minang. Untuk mengembalikan kejayaan Minangkabau sebagai penghasil pemimpin nasional, upaya revitalisasi tradisi diskusi dan pengembangan kemampuan komunikasi generasi muda sangatlah penting. Hal ini membutuhkan peran aktif dan sinergis dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dan para pemangku adat. Program-program yang terintegrasi dan berkelanjutan perlu dirancang dan diimplementasikan secara konsisten. Program-program tersebut harus fokus pada beberapa hal penting, antara lain. 1. Revitalisasi ruang-ruang diskusi tradisional. Memberikan dukungan dan fasilitas untuk menghidupkan kembali fungsi surau, lapau, dangau, dan rumah gadang sebagai pusat pembelajaran dan diskusi yang dinamis dan relevan dengan zaman. Ini dapat dilakukan melalui renovasi infrastruktur, program pelatihan bagi pengelola, dan kegiatan-kegiatan yang menarik minat generasi muda untuk terlibat aktif. 2. Pengembangan kemampuan komunikasi generasi muda. Mengenalkan tradisi diskusi Minang kepada generasi muda dengan metode yang menarik dan relevan dengan zaman. Ini dapat mencakup pelatihan formal dalam keterampilan komunikasi, negosiasi, dan penyelesaian konflik, serta program-program yang mendorong partisipasi aktif dalam diskusi publik. 3. Pemanfaatan media sosial secara positif. Menggunakan media sosial sebagai platform untuk diskusi yang konstruktif, berbagi pengetahuan, dan memperluas jejaring komunikasi. Ini membutuhkan edukasi dan literasi digital untuk memastikan penggunaan media sosial yang bertanggung jawab dan produktif. 4. Penguatan identitas Minangkabau. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat memperkuat rasa kebersamaan dan identitas Minangkabau, menumbuhkan rasa bangga terhadap warisan budaya, dan memotivasi generasi muda untuk berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Ini dapat mencakup festival budaya, lomba pidato, dan program-program yang mempromosikan nilai-nilai luhur budaya Minangkabau. Dengan upaya terpadu, berkelanjutan, dan inovatif dari seluruh pemangku kepentingan, Minangkabau dapat kembali melahirkan pemimpin-pemimpin nasional
yang mampu berkontribusi signifikan bagi kemajuan Indonesia dan dunia. Kejayaan Minangkabau sebagai pusat intelektual dan kepemimpinan bukanlah sekadar kenangan masa lalu, tetapi sebuah potensi yang dapat diwujudkan kembali melalui kerja keras dan komitmen bersama. Jazakumullahu khairan katsiran. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga akhir. Semoga informasi yang telah disampaikan bermanfaat bagi Anda. Jangan ragu untuk memberikan komentar dan pertanyaan Anda di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya.